kondisi alam kita sekarang itu sedang tidak baik karena adanya wabah COVID-19. Banyak orang dihantui dengan kekhawatiran, dihantui dengan kecemasan, rasa takut. Karena manusia kan masih menyayangi hidupnya, masih tetap kepingin berusia panjang, bisa ketemu dengan saudara, anak, orang tua, kepingin masih tetap berkumpul. Siapa yang nggak takut dengan kematian? Semua orang takut. Maka kita itu punya kewajiban sendiri untuk menjaga agar kita tetap sehat. Karena fisik kita itu enggak seperti batang kayu ini. Makin berusia tua, kayu semakin kuat, semakin punya manfaat besar. Tapi fisik kita ini kan lemah. Makin tua makin lemah. Makin tua juga makin banyak kecemasan. Kalau nggak benar-benar paham, hidup ini terasa susah. Sebenarnya kan kesusahan kita yang mengkondisikan. Ya virus itu memang virusnya harus dipahami. Bukan kita minta dipaham. Kalau kita nggak bisa jaga diri ya tambah susah. Semenjak adanya virus, ya, saya sendiri itu enggak pernah keluar semenjak diumumkan itu bulan Maret kalau nggak salah, 2020. Sampai sekarang semua aktivitas yang di luar provinsi ya dibatalin. Bahkan wihara juga harus tutup dengan aktivitas kumpul-kumpul. Ya, banyak orang mengeluhkan dengan keadaan ini. Tapi mau apalagi, karena memang sudah keadaan, demi sayang terhadap orang tua, demi sayang terhadap umat, ya mau nggak mau kita harus menunda aktivitas kumpul-kumpul itu agar tetap bisa panjang umur, tetap sehat. Karena kan takut mati. Saya masih muda, kalau matinya terlalu cepat karena kecerobohan kan malah repot, ya. Makin nggak bisa berkarya. Ini kan masih bisa berkarya, masih bisa bersama-sama untuk bimbing, melakukan kebajikan, masih banyak peluang. Semuanya itu ya banyak yang susah. Biasa pulang bisa jenguk orang tua, nggak bisa jenguk orang tua karena ada PPKM. Ada beberapa umat itu ketika kena virus COVID-19 bercerita kondisi-kondisi kritisnya, sampai dia sendiri benar-benar stres karena hampir tiap hari tetangga kamarnya di rumah sakit itu meninggal. Orang tersebut itu sampai nangis, ya karena kecemasan, ketakutan bisa ketolong atau enggak. Karena ya ini karena karma baiknya bagus, banyak melakukan kebaikan
sekarang bisa dibilang terselamatkan, bisa pulang, bisa rawat di rumah, pemulihan. Nah, semenjak dapat kesaksian seperti itu ya saya takut juga. Langsung paginya saya langsung telepon orang tua, tidak kumpul-kumpul. Biasa di kampung itu kan pergi kondangan. Saya bilang, Mak, untuk sementara ini nggak usah pergi kondangan dulu. Kalau bisa ya nitip aja, jaga jarak, nggak usah kumpul-kumpul dulu. Karena Mama kan fisiknya lemah. Mama kan nggak tahu, kita nggak tahu apa yang terjadi karena kondisi alam ini lagi pagebluk. Jadi kita yang harus hati-hati biar nggak kegaruk. Maksudnya kegaruk itu dengan kegaruk kematian. Mama harus bisa jaga diri karena nggak ada, saya nggak bisa jaga, saya jauh. Tapi ya memang kita itu karena sudah nyaman sebelumnya, lalu terdampak seperti ini, jadi kalang kabut pikiran. Ya ada umat itu usianya 60 tahun ke atas, udah ai-ai, udah stres, di rumah sakit sendirian, pakai oksigen, pakai infus. Anaknya minta saya untuk ngobrol, nasihati mamanya. Saya biasa panggil emak. Saya PC pagi-pagi, yang sore, Mak, bagaimana kabarnya, Mak? Ini Bante, saya stres loh Bante. Saya minta pulang. Saya bosan di sini. Sambil nangis. Bilang, Mak, Mama kan lagi sakit. Kalau pulang, emang Mama nggak sayang sama anak-anak, nggak sayang sama cucu. Mama kan kena virus. Nah, virus ini bisa nular ke anak, ke cucu. Biar cepat sembuh, Mama itu harus sadar, pikirannya tenang, pikirannya rileks, biar cepat sembuh. Jadi kalau sudah sembuh, bisa kumpul kembali, bisa pulang ke rumah. Mama kan harus bisa menginspirasi yang muda-muda, menginspirasi anak-anak ketika menghadapi kondisi seperti ini tuh susah, tetapi tetap harus bersemangat, tetap harus berjuang, tetap harus pikirannya tenang. Kalau nanti Mama bisa menginspirasi yang lain kan jadi motivator tuh. Mama kan jadi orang hebat, bisa menghadapi penyakit ini sampai penyakitnya kalah, Mama bisa sembuh. Saya malah dikatain tuh, Bante ini bukannya belain saya ya, malah nyeramai ya, malah belain dokternya ya. Orang saya itu mau pulang kok. Nah iya, yang larang pulang itu loh siapa? Nggak ada yang larang pulang. Yang dilarang pulang itu virusnya emak itu loh. Karena di tubuhnya emak kan ada virusnya, itu yang nggak boleh pulang. Emak pulang virusnya ikut digendong ya, bawa pulang. Kasihan anak-anak, kasihan cucu. Jadi bagaimana kalau dia ikut sakit? Tapi emang emak nggak sayang sama anak, sama cucu tuh. Sayang Bante. Nah kalau sayang itu ya berarti biarkan virusnya itu nanti hilang dulu dari tubuh emak. Jadi kalau sudah hilang ya emak pulang, kumpul, makan enak, makan bareng. Yang penting sekarang itu sembuh dulu. Nah, biar sembuh itu makan yang banyak, minum vitaminnya, minum obatnya, pikirannya yang tenang, pasti sembuh. Pasti sembuh. Itu ya Bante. Iya. Pasti sembuh. Kalau ngomongkan jenuh bosen oh Bante nih. Dari mulai bulan
bulan Maret 2020 itu semenjak diumumkan ada COVID, gak pernah pergi, Mak. Ya di wihara sini, di wihara Maitri Wiragut, sembahyang, meditasi, apa yang bisa dikerjakan dikerjakan, biar pikirannya rileks, tambah sehat. Saya juga ya takut mati ya. Ngobrol. Jadi kondisi alam seperti ini ya kita harus pandai-pandai jaga diri. Jangan mengorbankan waktu yang pendek, paling setahun 2 tahun, tapi harus ditukar kehidupan kita yang masih seharusnya puluhan tahun. Ya sabar-sabar lah, semoga wabah ini cepat berlalu, wabah ini cepat hilang, ya, sehingga kita itu bisa beraktivitas kembali normal tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran, kecemasan. Kita ini ya seperti ini.